Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan untuk para narasumber yang luar biasa tentunya ya. Selamat bergabung di podcast Perdana BPP Bangko. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari podcast BPP Bangko dalam tema Kiat Sukses Menjadi Petani Berprestasi. Betul ya Pak ya? Perkenalkan, saya Khairunisa, selaku host yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa ya teman-teman. Di sini juga kita terhubung dengan Koordinator Penyuluh BPP Bangko, Bapak Sudirman AMD. Selanjutnya ada Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Bapak Alkaffi Sutikno MPD. Beliau pasti sudah tidak asing lagi untuk kita semua, terutama untuk para petani. Di sebelah Bapak Alkaffi ada Bapak Tomiri. Bapak Tomiri ini penyuluh pertanian. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan yaitu penyuluh pertanian berprestasi tahun 2016 ya Pak ya. Wah, hebat sekali ya teman-teman. Oh iya, nama panggung Bapak Tomiri ini yaitu Info Pak Tani. Di situ mencakup banyak hal, banyak informasi untuk para petani ya Pak Tomiri ya. Sekali. Itu ada apa aja Pak sosial medianya? Ya, kita punya YouTube Info Petani Rokan Hilir dan ada channel di Facebook juga Info Petani Rokan Hilir untuk mengembangkan informasi-informasi di bidang pertanian se-Kabupaten Rokan Hilir dan Indonesia pada umumnya. Ya, untuk para petani pemula boleh mampir-mampir di channelnya Pak Tomiri ya. Info Pak Tani ya Pak Tomiri. Info Petani. Oke. Dan ini adalah narasumber yang saya tunggu-tunggu informasinya. Karena beliau cukup terkenal menurut saya ya. Di sebelah Pak Tomiri yaitu ada Bapak Sutikno. Sungkono, maaf. Sungkono. Di sebelah Pak Tomiri yaitu ada Bapak Sungkono. Iya. Pak Sungkono ini pernah ya Pak yang mendapat penghargaan petani berprestasi Pak nasional Iya, tahun 2000. tahun 2002 ya. Oh, tahun 2020. 2022. Oh, itu berarti udah tingkat nasional ya, Pak ya? Oh, hebat sekali ya narasumber kita pada hari ini. Sebelum bincang-bincang kita mulai, itu saya akan memberikan sedikit informasi tentang BPP Bangko. BPP Bangko ini mendapatkan peringkat pertama sebagai BPP berprestasi provinsi ya Pak, tingkat provinsi tahun 2024. Nah, itu juara satunya tingkat provinsi. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Koordinator BPP Bangko. Kepada Bapak Sudirman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena pada hari ini seyogyanya saya hadir bersama bapak-bapak narasumber dan pembicara karena pada hari ini merupakan pembukaan podcast kita yaitu podcast BPP Bangko yang membahas sekitaran pertanian, peternakan, hortikultura dan sebagainya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Mbak Ica yang telah memimpin acara ini nantinya. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada narasumber. Ada Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Alkaffi Sutikno. Selamat siang Pak Alkaffi. Kemudian selanjutnya ada Pak Tomiri, merupakan penyuluh. Ini juga merupakan penyuluh teladan juga tingkat nasional. Kemarin selamat siang Pak Tomiri. Ini yang tak kalah penting itu narasumber kita sesuai dengan tema kita pada hari ini mengenai petani berprestasi, yaitu Bapak Sungkono, merupakan petani dari Bantayan. Beliau juga merupakan petani berprestasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir, tingkat Provinsi Riau, dan malahan beliau juga telah menginjak istana negara karena prestasinya di bidang pertanian. Jadi sebagai pembukaan saya tidak memperpanjang mukadimah karena ada hal yang ingin saya ikuti acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman atas sepatah dua patah katanya. Selanjutnya yaitu saya sedikit mau berbincang nih ke Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir ya Pak ya.
sedikit info boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh apa? Karena ini untuk mensejahterakan petani kita. Betul. Betul ya. Ini saya mau sedikit bertanya. Kan kita tahu di daerah kita itu hampir rata-rata kepala keluarga itu sebagai petani. Iya. Jadi memang penghasilan terbesarnya itu dari petani. Ada yang petani hortikultura, ada yang petani tahunan seperti kebun sawit dan kelapa ya Pak ya. Dan ada petani pangan. Ya, ada juga petani pangan. Jadi kenapa gitu kita yang selaku KTNA ini perlu mengapresiasi petani? Dan gimana peran KTNA sendiri dalam meningkatkan SDM Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak host, ini luar biasa juga Ya, Pak, ya. Jadi mengapa petani perlu diapresiasi? Ini sebetulnya kalau cerita apresiasi itu sebetulnya bukan hanya petani yang perlu diapresiasi, tapi fokus kita hari ini adalah membahas bagaimana kenapa petani itu perlu diapresiasi. Nah, ini perlu kita jawab. Petani itu memang sudah sangat luar biasa. Mereka berjuang, berusaha untuk untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya, ya, meningkatkan produktivitas pertaniannya. Kemudian mereka bekerja seperti itu sangat dibutuhkan keseriusan dalam berbudidaya. Dan ini juga perlu didorong oleh pihak pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya. Nah, aktivitas para petani ini sangat perlu diapresiasi. Kenapa? Karena petani ini, khususnya petani pangan misalnya, dia adalah bagaimana membuat ketahanan pangan bangsa dan negara ini agar tetap stabil. Nah, siapapun orangnya, apapun jabatannya, dia butuh pangan. Iya, Butuh betul. pangan. Iya. Pangan itu diproduksi oleh para petani kita. Ya, baik petani pangan, hortikultura, dan lain-lain. Nah, ini diproduksi oleh petani kita. Nah, betapa pentingnya petani dalam memperjuangkan pangan bangsa dan negara ini, itu sangat perlu diapresiasi. Nah, selama ini pemerintah sudah banyak membuat apresiasi atau reward. Contohnya dalam hal membantu sarana prasarana. Bentuk bantuan sarana prasarana ke kelompok tani itu juga termasuk apresiasi. Untuk apa? Supaya petani bagaimana meningkatkan produktivitasnya bisa bagus, itu perlu sarana prasarana yang memadai. Nah, kemudian selain dari sarana prasarana dibantukan oleh pemerintah baik daerah maupun sampai pusat, itu juga pemerintah juga membuat acara mengapresiasi petani itu dalam bentuk lomba. Ada lomba tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai pusat. Nah, contohnya Pak Sungkono sendiri, beliau itu sudah melalui tahapan-tahapan itu sehingga beliau bisa meraih petani teladan atau prestasi tingkat nasional beberapa tahun yang lalu. Ini sangat luar biasa. Nah, ini apresiasi. Apresiasi dibuat oleh pemerintah daerah pusat dan pusat ini itu memotivasi petani yang lain ya Pak. Untuk petani yang lain, dan itu memotivasi sehingga mereka serius dalam menggeluti usaha taninya. Keseriusan mereka menggeluti usaha taninya berdampak terhadap kesejahteraan petani dan keluarganya, kemudian bangsa dan negara ini. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang peran KTNA Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung peningkatan SDM petani, itu banyak sekali. Kita jelaskan dulu, KTNA itulah kontak tani nelayan andalan, lembaga atau organisasi petani mewadahi kelompok-kelompok tani dan lembaga petani lainnya dalam hal sebagai mitra antara pemerintah dan petani dan pemerintah. Petani memiliki katakan pendapat atau aspirasi yang perlu disampaikan pemerintah itu melalui KTNA. KTNA punya program untuk petani disampaikan kepada KTNA melalui mimbar sarasehan, rembuk madia dan sebagainya. Nah, itu oleh KTNA akan disampaikan kepada petani. Jadi mitra. Nah, selama ini yang kami lakukan itu ada pendampingan kepada petani, ada temu tani, ada rembuk tani dan sebagainya. Ini adalah upaya KTNA dalam meningkatkan SDM petani.
Nah, peningkatan SDM ini akan berdampak terhadap produktivitas pertaniannya. Nah, jadi itu yang selama ini Katena laksanakan, sampai dalam hal lomba pun Katena biasanya juga mendampingi para petani yang mengikuti lomba tersebut, Mbak Ica. Oh, saya mau sedikit tanya ya Pak ya. Iya. Ini kan KTNA itu kontak tani nelayan andalan. betul. Selain petani, ini nelayan Betul. Iya. ada. Jadi selain petani, kita juga ada membina nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Nah, ini perlu juga dibina, ditingkatkan SDM-nya. Jadi Katena itu bukan hanya bersinergi Ya. dengan dinas pertanian, ada juga dengan dinas perikanan, koperasi, perindustrian dan perdagangan dan sebagainya. Nah, itu jadi sehingga semua kepentingan petani itu, baik petani maupun nelayan, terakomodir sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan termotivasi untuk melaksanakan usahanya. Itu Mbak Ica. Oke, luar panggilannya ya. biasa. Iya, boleh Mbak Ica. Berarti kalau nelayan belum ada yang nelayan berprestasi gitu, belum sampai ke situ Oh ya, kayaknya kalau Rokan Hilir selama ini memang belum ada. Oh, ada. Cuman kalau petani-petani pembudidaya itu sudah sampai tingkatannya ke mendapat sertifikat CBIB untuk memproduksi benih ikan. Berkualitas ya tentunya ya Pak ya. Iya. Oh ya, saya kira lupa juga Mbak Ica kan orang perikanan ya. Saya anak perikanan teman-teman. Iya. Jadi biasa kalau untuk yang nelayan itu jarang, nelayan yang berprestasi itu jarang karena mereka menangkap Iya. hasil alam yang mereka tangkap. Iya. Beda kalau dengan pembudidaya. Kalau pembudidaya itu mereka biasanya tuh apa nih, ikan nih yang Iya. sulit untuk ditangkap Iya. atau ikan yang sulit dibudidaya ya Pak Iya, ya. betul. Jadi mereka mengeluarkan ide entah nanti disuntik dengan ovaprin Iya, atau HCG. Pokoknya banyak lah ya yang untuk menyuburkan ikan Iya. itu tentunya. Dan perlu diketahui juga Mbak Ica, sekarang Dinas Perikanan kita sudah membantu sarana prasarana untuk UPR, unit pembenihan rakyat. Iya, iya benar. Itu ada sifatnya ikan yang untuk dikonsumsi, Iya, ada iya. ikan hias dan Iya, sebagainya. iya benar. Jadi dimotivasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kita berupa sarana prasarana. Iya, Dan saya cerita sedikit bisa ya Pak ya. Kadang ada tuh yang ikan itu memang di habitat aslinya dia itu hampir punah, hampir punah gitu ya Iya, kan. kayak kayangan. Ya. Ya betul, dia hampir punah. Tapi karena pembudidaya memiliki skill untuk Iya. membudidaya, mereka membuat ya kayak habitatnya sesuai sama ikan tersebut, pakannya semuanya. Jadi ikan itu tidak terancam punah. Iya, betul. Nah, itu perlu diapresiasi ya Pak, Iya, betul, orang-orang yang betul, seperti betul. itu Iya, tuh. iya. Ya sedikit banyaknya saya dapat informasi yang seperti itu. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Al-Kahfi sedikit informasinya. Banyak ya sebenarnya ya yang informasi yang kita dapat. Selanjutnya yaitu Bapak Tomiri. Di sini sedikit saya akan bertanya ya Bapak Tomiri. Bagaimana peran penyuluh pendamping pertanian terhadap petani? Terus ciri petani atau kelompok petani yang berprestasi yang pernah Bapak dampingi. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi peran penyuluh pertanian itu mendampingi petani merupakan peran yang sangat strategis dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun sumber daya pertanian, yaitu untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas di bidang pertanian. Jadi kita sangat banyak sekali berperan di bidang SDM-nya, Pak. Bagaimana meningkatkan pengetahuan, sikap, dan terampil petani itu. Jadi kita saat ini tidak lagi menempatkan petani itu sebagai mitra sebagai subjek kita, tetapi kita tempatkan petani itu adalah sebagai mitra kerja kita. Bagaimana mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, sehingga petani itu sendiri bisa memiliki daya saing dalam rangka meningkatkan pertanian global gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi petani ini kita dorong untuk meningkatkan kreativitas dan mengembangkan teknologi-teknologi yang ada. Itu dia. Jadi ciri-ciri petani yang sukses atau petani-petani yang berprestasi itu adalah yang mampu menularkan, Pak.
menularkan, mentransformasikan, menyampaikan informasi-informasi ataupun memberi masukan-masukan kepada petani-petani lain. Nah, itu ciri-ciri yang paling penting, yang paling utama. Dan itu juga sudah kita lihat pada Pak Sungkono, bahwa beliau ini juga petani yang mampu menyampaikan informasi-informasi kepada petani-petani lain. Atau dari kita itu dalam dalam bahasa petani itu adalah penyuluh swadaya. Nah, ini walaupun dia tanpa disuruh, walaupun dia tanpa diberikan arahan, mereka sudah berbagi bagaimana mensukseskan pertanian ini, meningkatkan produksi maupun dalam rangka pemasaran. Jadi petani ini kita arahkan tidak hanya lagi meningkatkan produksi lagi, Pak, saat ini. Karena petani itu sudah mulai jiwanya sudah berbisnis. Nah, kita dorong ke sana, mulai dari pertanian hulu sampai ke pertanian hilir, mulai dari meningkatkan produksi sampai mereka bisa memasarkan. Jadi dalam hal pemasaran ini juga kita dorong petani-petani kita ini tidak hanya memasar setelah panen itu langsung dipasarkan lagi seperti itu. Jadi kita dampingi petani itu sampai mereka benar-benar bisa memasarkan yang berbaik tadi. Seperti contohnya tadi, kalau mereka misalnya mengelola pertanian di bidang tanaman pangan seperti padi misalnya ataupun beras misalnya, mereka tidak hanya menjual dalam bentuk gabah siap panen lagi, tetapi mereka sudah bisa memasarkan dalam bentuk beras yang memiliki brand ataupun merek sendiri. Itu yang kita dorong. Kemudian juga misalnya contohnya petani-petani yang mungkin di bidang hortikultura, mereka tidak hanya lagi kita dorong bagaimana cara meningkat produksi sampai dari 2 ton menjadi 8 ton misalnya. Tapi mereka juga sudah bisa memasarkan secara sendirinya sehingga memiliki nilai tambah. Ini yang kita dorong ke petani-petani kita. Nah, juga petani ini juga sudah memiliki motivasi bagaimana produk-produk ini sudah bisa tembus di pasar-pasar global. Seperti memiliki sertifikat-sertifikat dan sebagainya. Seperti Prima atau sebagainya itu. Nah, itu dia ciri-ciri petani yang sudah berkembang. Mungkin itu Mbak Ica. Saya sedikit bertanya ya Pak Tomiri. Kan kalau misalnya yang Bapak dampingi nih kelompok taninya, itu ada nggak yang misalnya dia tuh petani hortikultura, tapi dia bisa memasarkannya tuh bukan hanya barang mentahnya saja, sudah jadi produk gitu misalnya? Ya, salah satu contoh petani binaan kita di bidang tanaman pangan, tanaman padi yang pernah kita bina itu ada satu kelompok tani yang sudah memproduksi padi dan mengeluarkan beras yang bermerek, berbrand ya. Brandnya merek yang dikeluarkan oleh kelompok tani atau petani itu sendiri, yaitu beras Cap Padi Kubah dan kemudian juga ada beras Pak Tani Rokan Hilir. Nah, kemudian juga mereka sudah memiliki mengantongi sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang diajukan oleh kawan-kawan kita di lapangan, termasuk kami juga sudah pernah menyampaikan itu ke petani-petani. Gitu. Oke. Baiklah, selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Tomiri atas informasinya. Mungkin nanti ke depan petaninya boleh ya Pak ya untuk tanaman seperti pisang atau apa gitu disosialisasi lagi ya. Ya, kemudian juga kita mendorong petani saat ini harus bergiat di media sosial. Ya. Jadi karena kita tidak pungkiri lagi bahwa pertanian sekarang ini sudah berbasis 5.0 ya Pak ya, apa itu 5.0 ya gitu ya. Jadi pertanian sudah digital ya, berbasis teknologi digital gitu ya. Baik itu dari proses memulai produksi hingga panen itu kita sudah sudah menganut sistem pertanian digital, itu digitalisasi. Milenial lah ya Pak. Milenial ya. Tidak hanya milenial aja, tapi kaum bapak-bapak juga yang sudah umurnya sudah, tapi bisa melek teknologi. Teknologi ya. Smart farming. Smart farming ya. Tidak gaptek lah ya Pak ya. Nah, ini sudah kita terapkan di lapangan. Kemudian juga mereka juga harus menguasai media sosial. Karena mau tak mau kita ke depan itu berinteraksi antara petani, kemudian pemasaran itu harus dengan pemasaran yang digital gitu atau media sosial gitu. Misalnya saat ini sudah berkembang di marketplace misalnya kan untuk beberapa akun media sosial seperti Facebook ya,
Twitter, kemudian ada apa namanya TikTok, ya itu TikTok yang sangat berkembang saat ini. Jadi pemasaran itu sekarang sudah online, atau kemudian juga on time dan sebagainya. Jadi petani itu bisa dari harga yang mungkin hanya menjualkan ke tengkulak misalnya itu dari harga 10.000 bisa menjadi kalau kita jualkan ke media online ini bisa menjadi 15.000. Di sana sudah ada cost yang bisa meningkatkan pendapatan petani itu sendiri. Nah, inilah yang kita lakukan di lapangan, bagaimana mendampingi ini. Dan ini sudah kita laksanakan beberapa petani yang alhamdulillah hari ini sudah banyak petani kita yang melaksanakan itu. Itu Mbak Ica. Oke, narasumber selanjutnya yaitu Bapak Sungkono. Di sini saya merasa terhormat ya karena bisa mewawancarai Bapak Sungkono. Saya tahu sekali Pak Sungkono ini merupakan petani yang berprestasi tentunya ya. Tingkat nasional teman-teman. Di sini saya sedikit bertanya ya Pak, karena saya yakin sebelum Bapak mendapatkan penghargaan itu, pasti Bapak ada yang namanya fase turun tinggi atau misalnya fase kegagalan itu pasti ada ya kan Pak ya. Itu udah pasti dialami hampir semua petani. Di sini saya mau bertanya, bagaimana atau boleh Bapak ceritakan sedikit perjalanan atau proses Bapak bisa menjadi petani berprestasi? Ya, baik Mbak Ica, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Ica selaku host. Terima kasih. Bapak Alkapit Sutikno selaku Ketua KTN Arokan Hilir, dan Bapak Tomiri selaku penyuluh pertanian, dan bapak-bapak yang hadir. Terima kasih sebelumnya. Di sini sebelumnya saya akan bercerita sedikit tentang bertani. Iya Bapak. Nah, saya bertani kalau hitung-hitungan waktu mungkin sejak saya masih di bangku SMP. Iya. Tahun 84 kalau nggak salah Pak Tekno ya. 84 sampai sekarang saya terus bertani. Jadi kalau masalah trik ataupun mendapatkan predikat penyuluh berprestasi, petani berprestasi, sebenarnya itu gimana ya? Karena saya bertani itu memang saya petani. Petani. Ya. Jadi saya bertani dan terus bertani. Tetapi saya bertani juga saya harus melibatkan teman-teman tentunya penyuluh pertanian seperti KTNA juga, itu saya libatkan juga. Iya. Nah, jadi selain daripada itu kita juga harus punya manajemen dalam bertani. Jadi kita tahu, jadi kita bertani itu untung atau ruginya, kan seperti itu. Jadi kalau dibilang petani berprestasi itu sebenarnya ya triknya seperti itu, sebenarnya saya rasa ya bukan trik ya, tapi kita jalani, kita manajemen pertanian kita, terus kita mau sharing, nah terus kita mau berbagi ilmu dengan teman-teman petani lain, kita saling sharing kan tadi tukar-nukar informasi. Iya, jadi pertanian kita ya mudah-mudahan bisa maju. Jadi kita tidak bisa, wah saya lo petani hebat, jadi saya bisa sendiri, kan nggak seperti itu juga. Ya. Kita harus melibatkan juga penyuluh. Jadi saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saat saya mengalami kendala, tanaman saya terserang penyakit kan, ya saya tentunya berhubungan dengan penyuluh saya. Nah, jadi penyuluh saya nanti kita kan mencari solusinya kan gitu. Jadi ada orang apa namanya POPT ya Pak ya. Nah POPT jadi di situ tadi juga banyak sudah dijelaskan oleh Pak Sutikno dan Pak Tomiri. Nah, jadi tentang pertanian itu ya mungkin triknya hanya itu tadi lah, kita bertani, bersosialisasi juga, kompromi itu dalam arti kata apa Pak, silaturahmi lah dengan teman-teman. Nah mungkin itu saja Mbak Ica. Saya boleh bertanya sedikit ya Pak ya. Berarti kan penyuluh itu sangatlah berperan penting dalam keberhasilan Bapak ya Pak. Betul ya? Iya. Tanaman yang Bapak tanam itu kan rata-rata tanaman hortikultura. Horti ya. Itu paling tinggi dari panen Bapak itu saat semangka berapa ton Pak?
Kalau untuk semangka itu luas lahan kurang lebih 1/4 hektar. 4 hektar. Iya, Hasil panennya hasil panen dia mencapai 8 ton. 8 ton. Jadi 8 ton untuk harga kemarin pas saya panen harga 4.000 rupiah. 4.000 ya. Ah, Kalau ah. sekarang udah lebih mahal lagi Kalau ya. sekarang ini cerita di apa kawan-kawan katanya 3.500 turun. Lebih murah lagi berarti. Oh. Karena semangka itu dia harga melambungnya kalau untuk di daerah kita ini di Rokan Hilir dia bulan puasa. Oh ya ya. Jadi kalau ada lagi yang lebih apanya melon. Melon ya. Melon itu melon yang kuning gitu, golden melon atau yang melon biasa? Ada. Kalau yang golden melon itu namanya golden melon yang kuning. Iya, Terus yang dalamnya agak kuning juga. Ada kalau rock melon itu melon berjaring. Iya, yang Nah, dia kulitnya dalamnya itu ya, Pak ya? kuning. Jadi kalau itu kalau untuk kemarin panen bisa mencapai dia 10 ton, 12 ton per seperempat hektar. 4 hektar. Seperempat hektar ini ya kita harus disiplin. Ya, Nah, jadi disiplin, terus manajemen kita bagus. Nah, jadi kita tahu berapa modal kita keluarkan, berapa untungnya. Nah, mungkin itu yang menjadikan saya sebagai petani berprestasi tingkat nasional. Dan di sini juga saya mau berterima kasih kepada Bapak penyuluh kami, Bapak Ketua KTNA, kan, Bapak yang ada di Dinas Pertanian Rokan Hilir umumnya kan. Iya, Nah, Bapak. dia selalu membantu, baik dia membantu Asrintan ataupun support-supportnya kan. Nah, di sini kami banyak mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada tambahan nih Mbak Ica. Jadi beberapa hal yang paling penting dalam rangka untuk mengikuti kontestan petani prestasi maupun kelompok tani prestasi yang kita garis bawahi ada dua hal besar. Yang pertama itu administrasi. Jadi administrasi ini harus kita lengkapi mulai dari petani itu sendiri harus sudah terdaftar di Simlutan, kemudian juga di kelompok tani sudah terdaftar dan sebagainya. Dan mereka juga sudah memiliki legalitas yang lengkap, ya, baik itu berita acara pembentukan sampai mereka sudah punya administrasi lainnya. Kemudian juga kaitannya dengan administrasi di usahanya seperti rencana usaha, pencatatan tentang usaha yang dikembangkannya, itu yang paling penting. Kemudian juga dokumentasi juga sangat penting sekali mendukung bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita petani maupun kelompok tani itu harus mendokumentasikan apa-apa yang dilakukan di lapangan maupun kegiatan-kegiatannya. Baik itu melakukan usaha tani, baik itu berinteraksi dengan teman-teman, baik itu bersosialisasi, dan juga harus memiliki jaringan-jaringan yang kuat seperti kerjasama mitra tani misalnya, atau kerjasama dengan UJA, bekerjasama dengan pihak-pihak swasta, bekerjasama dengan pemerintahan, bekerjasama dengan hal-hal yang sangat mendukung bagaimana peningkatan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Itu sangat penting sekali. Jadi itulah yang sangat perlu kita siapkan kepada petani-petani baik kelompok tani, supaya mereka itu semuanya tertib, baik administrasi maupun dokumentasi. Dan inilah yang nanti kita jadikan suatu hal penilaian supaya mereka itu bisa masuk nominasi dalam rangka petani-petani prestasi. Selain dari kegiatan-kegiatan mereka yang benar-benar memang di lapangan itu adalah memang kita lihat memang petani dan juga sudah mentransformasikan ke teman-teman, dan teman-teman juga sudah bisa mencontoh petani-petani prestasi yang. Terima kasih kepada Pak Tomiri. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya untuk keterlibatan para narasumber yang sudah menjadi bagian dari podcast kita hari ini. Mudah-mudahan acara podcast ini bisa menjadi pembelajaran bagi para petani tentunya, sehingga produktivitas petani bisa meningkat dan dapat mensejahterakan petani tentunya ya Pak ya. Petani dan keluarganya. Saya akhiri, di sini saya Khairun Nisa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam nih. Salam-salam dulu. Makasih Mbak Ica. Ya, terima kasih ya Pak atas Ica waktunya. sikat nih.